Halo pemirsa video YouTube dimanapun Anda berada, salam sejahtera bersama saya Salima Nanda Bodana. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dengan Anda semua atau berbagi tutorial cara membuka klep dan cara memasangnya kembali. Berikut cara menyekor klepnya. Bagaimana caranya? Ikuti saja langkah-langkah di video saya ini. Pertama, silakan buka pengunci ini atau mur ini, keempatnya, 1, 2, 3, 4. Dengan menggunakan kunci 10 ya. Langkah kedua, buka penutup ininya ya, tapi bautnya ada di sebelah sini. Nah, nih. Kemudian lepaskan businya dengan kunci 16. Langkah berikutnya yaitu buka pengunci bautnya ini, gigi depan rantai timingnya atau rantai ketengnya. Bautnya ada 2 ya. Nah, setelah dibuka semuanya, kemudian lepaskan. Nah, setelah dilepaskan seperti ini, kemudian ada lagi satu lagi, yaitu lepaskan baut ini. Nah, setelah sudah dibuka semuanya seperti ini, kemudian yang terakhir tinggal ditarik saja, dilepas bagian ininya, depan ininya, tarik ke sini ya, sini ya. Nah, ini. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara atau triknya cara membuka klepnya ini. Khususnya bagi Anda yang masih awam, yang belum pernah mencoba, mungkin akan terasa sulit cara membukanya ini, klepnya ini. Jadi di sini saya akan menunjukkan triknya cara membuka klepnya. Dan berikut cara memasangnya kembali nanti. Seperti itu. Untuk sementara
mesinnya bagian yang ini kita pindahkan ke sebelah ya, biar nggak sempit. Oke, sebelah sini aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda cara membuka klepnya ini, kedua klepnya ini. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, buka dulu, tutup ini, tutup bagian setelan klepnya atau baut setelan klepnya, keduanya dibuka. Nah, udah semuanya ya. Kalau ininya menurut Anda terasa mengganggu, boleh saja dilepas ya. Tinggal dibuka aja bautnya, kedua bautnya. Tapi di sini nggak akan saya lepas ya. Saya takutnya bolak-balik dibuka nanti dol sininya. Ini mudah sekali dol nih, rawan dol. Jadi saya rasa nggak terlalu mengganggu lah, nggak saya lepas. Nah, di sini tinggal sebelah sininya ada bautnya dua nih, harus dilepas lagi. Mudah-mudahan yang masih belajar, kalau mau memperhatikan dengan teliti, mudah-mudahan cepat bisa ya, cepat paham. Nah, ini dua bautnya nih. Kemudian kita lepaskan. Kita letakkan di sini dulu. Setelah semuanya sebelah sini udah dilepas, tutupnya ini pun udah dilepas, sini sudah. Kemudian tinggal mengeluarkan pianonya. Nah, ini kalau saya menyebutnya piano ini seperti ini nih ya. Ini. Entah mungkin di daerah lain mungkin menyebutnya beda ya. Yang jelas apapun namanya, yang jelas ini barangnya ya, begitu. Cara melepas pianonya ini, piano klepnya ini, yaitu ada pennya di dalam. Lepasan dari lubang ini, yaitu dengan cara ditarik menggunakan baut 12 nih, seperti ini ya. Caranya ditarik pakai ini, yaitu dimasukkan ke lubangnya, lubang pennya ini. Saya dekatkan ya biar jelas. Masukkan sini, putar, kemudian ditarik. Nah, ikut ya. Nah, baru ditarik. Karena pennya itu kan ada threadnya nih di sini. Nah, memang sengaja dibuat sama orang yang pembuatnya ini supaya mudah untuk menariknya, begitu ya. Ini pennya ya. Pen piano. Dan ini barangnya. Saya menyebutnya piano ini. Piano klep. Jadi mungkin di tempat lain mungkin bisa lain nyebutnya ya. Tapi apapun namanya, yang jelas inilah barangnya, seperti ini ya. Saya letakkan di sini. Kemudian satu lagi, caranya seperti tadi sama. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik, termasukkan ditarik ini. Nah, ini pennya ikut ya. Letakkan di sini. Sudah keduanya, tinggal diambil saja pianonya ini, piano klepnya.
Nah, ini mur setelan klepnya ya. Ini mur setelan klepnya di sini. Jadi kalau orang-orang nyetel klep nih yang diputar-putar yang ini. Nah, gitu. Dipaskan. Oke. Yang terakhir yaitu kita mengeluarkan as klepnya. Nah, saya menyebutnya as klep ini. Nggak tahu di tempat lain ya, nggak tahu. Soalnya lain daerah lain menyebutnya, namanya beda-beda. Jadi apapun namanya, yang jelas barangnya seperti ini. Nah, ini namanya as klep. Ini pianonya, ini as klepnya, ini baut setelan klepnya. Ini pen untuk ini pianonya. Oke. Dan yang terakhir adalah klepnya ya, klepnya. Nah, ini yang biasanya orang ini susah cara membukanya apabila tidak tahu triknya. Terutama bagi orang yang benar-benar masih awam ya, masih jarang-jarang buka atau bahkan mungkin belum pernah membuka. Jadi mungkin masih bingung caranya membuka. Jadi di sini akan saya perlihatkan caranya membuka ya. Ada triknya sendiri ya. Triknya cukup mudah, apabila sudah tahu mudah sekali. Cuman bagi Anda yang belum tahu mungkin terasa susah ya. Oke. Yang terakhir adalah akan saya buka klepnya. Caranya yaitu dengan cara pakai kunci segitiga lah seperti ini. Kalau Anda tidak punya, boleh pakai kunci apa gitu, yang sejenis kayak gini juga boleh, apalah gitu. Kunci T atau kunci apa, nanti yang kira-kira gedenya sekitar 14 lah, kunci 14 atau kunci 17 seperti ini. Oke, perhatikan caranya membuka klep. Kunci segitiga ini, oke, saya dekatkan dulu ya biar lebih jelas. Nah, cukup jelas ya. Nih, ini klep belum dibuka. Salurnya di sini ya, ada pernya ya, ada sepinya. Makanya itu kadang-kadang susah bukanya. Oke, kunci segitiga taruh di sini, di atasnya nih. Terus kita pukul pakai tangan seperti ini. Dan kita kagetkan seperti itu. Atau mungkin kalau tangan Anda tidak kuat, sakit gitu, bisa juga pakai alat pemukul seperti ini. Dan gitu. Bisa juga seperti itu, tapi harus hati-hati ya. Atau mungkin bisa saja Anda tekan seperti ini, tekan juga bisa ya. Tapi biasanya kalau ditekan-tekan kayak gini lama dia nggak kena-kena ya. Tapi ada juga yang kena ya. Boleh, terserah mau Anda tekan-tekan atau mungkin Anda kagetkan seperti ini. Tapi lebih cepatnya dikagetkan seperti ini ya. Seperti itu. Kalau pakai tangan susah atau sakit, bisa Anda menggunakan alat pemukul seperti ini. Nah, langsung kena tuh, sekali aja kena. Seperti itu ya. Poinnya yaitu membuka sepinya. Nah, isinya seperti ini. Isinya per. Ini per yang di luar. Ini per yang di luar, ini per yang di dalam, seperti ini dimasukkan dalam sini. Nah, seperti itu isinya kayak gitu. Terus ada ininya nih, bibir ininya. Untuk penguncinya nih seperti ini, dimasukkan, ditaruh di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini sepinya. Nih. Jelas ya. Saya letakkan sini dulu. Kemudian kita ambil, dorong pakai jari kita. Nah,
Nah, klepnya akan keluar. Tinggal kita tarik saja. Nah, begitu caranya. Ya. Caranya seperti itu. Kemudian kita lepas yang satunya lagi. Caranya juga sama ya. Seperti ini juga, diketok pakai tangan seperti ini. Kalau tangan kita nggak mampu, nggak kuat, sebaiknya nggak usah pakai tangan ya. Pakai alat pemukul aja. Seperti ini. Nah, udah lepas dia sekali aja udah lepas. Kita kagetkan ya. Nih. Nah, ini sepinya. Langsung keluar dua-duanya. Kita keluarkan semuanya. Isinya juga sama ya. Seperti ini. Ada pir luar, pir dalam seperti ini dimasukkan gini double. Ini penutupnya, alat untuk mengunci ini. Nah, sepinya ini sepinya 2. Jangan sampai hilang ya, sepinya soalnya kecil sekali. Ini sekali hilang kadang-kadang susah belinya. Nggak mesti ada di toko ya. Kadang kita kesusahan sendiri nyarinya. Maka dari itu jangan sampai hilang. Kita taruh di tempat yang aman. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian kita tekan pakai jari kita, klepnya. Set. Dia keluar di sini. Nah, tinggal kita tarik saja. Sudah selesai ya. Klepnya kan ada 2 macam ya. Ada 2. Yang satu klepnya gede, agak lebar. Yang satu lagi kecil. Nah, yang kecil ini untuk bagian klep api. Kalau yang buletannya lebih gede ini untuk jalurnya ke karburator. Ke sini nih. Nah, ini kan karburator di sini nih. Nah, nih. Nih. Namanya klep minyak gitu ya. Nah, kedua klep ini sudah saya lepas. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal menyekornya. Silahkan Anda persiapkan alat seperti ini ya. Ini namanya amril, yaitu sejenis paselin ya. Tapi dia kasar, ada ampas besinya. Seperti itu, kasar ya. Nah, ini gunanya untuk menyekor klep ini ya, supaya tidak bocor. Ini hanya untuk contoh saja ya. Caranya yaitu pinggirnya klep ini kita lumasi pakai vaselin, ini namanya amril ya. Nah, kita lumasi pakai ini. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja. Menggunakan topeng juga bisa kayak gini. Kalau pakai tangan malas ya, pakai topeng pun bisa. Seperti ini. Nah, setelah sudah, kemudian kita basahilah sedikit pakai bensin ya, sininya ya. Kita basahi sedikit pakai bensin. Oke, akan saya ambil bensinnya. Oke, saya dekatkan ya. Nah, ini bensin taruh di sini ya, untuk membasahin ini aja. Nah, dikasih basah bensin sedikit biar lebih licin. Kemudian kita masukkan ke lubangnya sini. Oh iya, tadi seal klepnya belum dilepas ya. Oke, saya lepas dulu, lupa. Oke,
Sealnya tadi belum dilepas. Cara yang lepasnya yaitu cukup mudah. Ada yang lupa satu nih, seal klepnya di sini nih, seal klepnya nih, kenapa enggak? Gimana ya? Nah nih sealnya nih, ini sealnya ya. Nah ini sealnya nih, nampak ya? Oke, kita cungkil saja sama obeng, tapi pelan-pelan ya, nggak boleh kasar ya, takutnya nanti sobek ya. Hati-hati aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Oke, kan saya letakkan di sini. Caranya mudah lah pokoknya. Tinggal dicukit aja sedikit. Pelan-pelan, nggak boleh kasar-kasar, soalnya takut sobek. Terkecuali Anda mau ganti gitu, terserah ya. Nah, ini kan contoh. Ini kebetulan ini masih bagus ini ya, jadi saya harus pelan-pelan. Nah, ini sealnya. Ini namanya seal klep ya. Satu lagi. Pelan-pelan ya bukanya, nggak boleh kasar-kasar, takutnya nanti malah tambah nggak bisa dipakai lagi. Nah udah, keduanya udah saya lepas ya, tadi lupa ya, ketinggalan, ini yang belum dilepas. Oke, kita ikat dulu. Nah seperti ini ya, kira-kira jelas ya. Oke, nih klepnya kita masukkan ke lubangnya, pelan-pelan aja. Kita basahin dulu bibirnya, bibir sittingannya nih, sittingan klepnya kita basahin pakai bensin dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah udah gitu aja, setetes saja udah cukup. Kemudian pasang selang untuk mutarnya. Nah kebetulan ini bekas selang pompa. Nah ini akan saya gunakan untuk di sininya ya, seperti ini. Nanti nih kayak gini nih. Nah seperti ini dimasukkan sini, tapi di sini ya, seperti itu. Oke, tapi harus dipotong ya, nggak boleh panjang-panjang. Seperti ini kan panjang nih, kita potong aja sedikit, segini aja cukup. Oke, nah seperti ini ya. Angkat, tarik ke bawah, putar, angkat, tarik ke bawah, putar, seperti ini ya, berulang-ulang seperti ini nih. Nah jelas kan? Oke, saya akan dekatkan lagi. Nah seperti ini nih. Nah angkat, tarik ke bawah, putar, angkat, tarik ke bawah, keputar, seperti itu ya. Nah seperti itu, pokoknya diulangin seperti itu sampai nanti dites, dikasih bensin itu nggak bocor ya, betul-betul rapat, tidak rembes sedikit pun, seperti itu. Ini hanya untuk contoh saja ya, jadi mungkin nggak pakai lama-lama nih, sebentar aja. Ini hanya untuk contoh saja, jadi untuk yang bagusnya nanti Anda praktek sendiri. Ini hanya sekedar untuk contoh saja. Cara kerjanya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Cukup kayak gitu aja. Ini cara menyekur dengan tangan ya, manual. Saya akan tunjukkan lagi caranya, yaitu dengan mesin. Kalau Anda punya mesin bor seperti ini, nih. Kalau Anda punya mesin bor seperti ini, bisa gunakan pakai mesin bor juga bisa. Tadi ini saya mencontohkan dengan manual, pakai tangan aja gitu, manual. Kalau mau pakai mesin itu lebih cepat, tapi juga harus hati-hati juga ya, nggak boleh sembarangan. Nanti malah nggak jadi ya.
kalau kita nggak hati-hati. Cara menyekur sama mesin sama mesin bor juga sama ya, caranya sama aja, cuman ini pakai mesin jadi lebih cepat ya. Caranya yaitu selang pompa nih, bekas nih, selang pompa nih bekas kebetulan ini ya, jangan dipakai, saya potong sedikit aja. Oke, kan saya potong sedikit ya, kira-kira untuk ini kebetulan mata bornya ini udah patah ya, udah pendek, jadi lebih enak nih. Jadi nggak usah panjang-panjang kalau mau pakai mesin ininya, selangnya ininya pendek aja ya, sekitar berapa senti lah, 10 cm juga sudah cukup lah. Potong segini ya. Putarnya juga pelan-pelan ya, nggak boleh banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, tekannya sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini ya cara kerjanya ya. Diangkat, ditarik, diangkat, ditarik, seperti itu. Tekan gasnya pun harus, nggak boleh ditekan terus, harus ditekan sedikit, dilepas, tekan sedikit, dilepas, seperti itu. Nggak boleh ditekan terus menerus ya, soalnya nanti selangnya bisa lepas dan hasilnya juga mungkin kurang bagus. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, harus berimbang ya. Nah, apabila udah terasa kayaknya kurang ininya, amprilnya, ditambahin lagi ya, biar cepat jadinya. Dikasih tetes bensin sedikit biar licin, untuk melicinkan aja. Oke, kemudian kita ulangi lagi. Oke, tak rasa sudah cukup ya. Kita buka ikatannya. Nah, ini hasilnya nih. Saya syukuran tadi.
dilap. Dilap atau dicuci ya, yang bersih ya. Kemudian nanti kita tes bocor atau enggak pakai bensin. Nah, nih hasilnya udah meling ya. Pokoknya ulangi terus hingga tidak bocor lagi ya. Setelah kita tes pakai bensin, caranya kita masukkan bensin lewat lubang ini. Apabila sudah nggak berembes lagi, nggak bocor, tandanya udah jadi sekurannya. Seperti itu. Oke, saatnya kita tes ya, kasih bensin. Klepnya kita pasang. Nah, kemudian kita kasih bensin. Kita tahan ya, pakai jari kita, tahan klepnya, tekan seperti ini. Nah gini, terus kita kasih bensin lubang ini. Kalau masih bocor, tandanya sekurannya belum jadi atau masih kurang. Harus diulangin lagi ya sampai jadi seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh dulu ya. Nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Nah seperti ini. Setelah kita kasih bensin, mesinnya kita tekan. Nah seperti ini nih. Nah ini udah nggak bocor lagi ya. Nah ini nggak bocor lagi, udah tandanya udah jadi ya. Oke, nih sudah nggak bocor lagi. Kita tuang ke sini bensinnya. Tandanya sekurannya sudah jadi ya. Yang sebelah sini yang kelep minyak juga kita sekur. Caranya sama seperti ini juga tadi kayak gitu. Kalau mau pakai tangan manual seperti tadi contohnya sudah. Kalau mau pakai mesin bor juga seperti tadi caranya. Seperti itu. Ini hanya sekedar contoh saja, silakan Anda praktekkan sendiri di rumah. Seperti itu. Oke, langsung untuk menyikat waktu, langsung kita pasang saja klepnya ya. Anggap saja yang ini sudah disekur ya tadi ya, anggap saja seperti itu. Ini hanya untuk contoh dulu. Kita pasang semua. Caranya seperti itu ngetes. Tesnya juga caranya sama. Masukkan klep. Andaikan ini udah disekur, tekan di sini. Tekan pakai jari yang kuat. Kemudian kasih bensin di sini. Kasih bensin di sini. Kita tengok di sini. Apabila di sini sudah nggak keluar bensin lagi, nggak merembes lagi, nggak rembes, artinya sekurannya sudah jadi seperti itu. Sama yang seperti yang di bawah ini yang tadi, yang udah dipraktekkan yang ini. Oke, saya akan menunjukkan cara memasang klepnya seperti itu ya. Ini kan udah dipasang nih klepnya nih. Cara memasang kuncinya seperti apa? Oke, akan saya tunjukkan. Caranya sebenarnya boleh dibilang mudah, tapi bagi yang bisa, bagi yang belum bisa mungkin susah ya. Jadi akan saya tunjukkan di sini caranya. Khususnya bagi Anda yang mungkin masih belajar, jadi rasanya mungkin susah. Oke, saya singkirkan dulu ya alat-alatnya ini.
siapkan sepinya ini ya, 4 tadi ya, jangan sampai ada yang hilang. Siapkan 4 sepi ini, yaitu pernya juga. Nah ini ini tutupnya untuk tempat sepinya, penguncinya. Ini pernya dan ini sepinya. Oke. Kita balik seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi dikasih tutup ini. Tutup bagian yang ini nih, kayak gini, yang di sini. Tutup baut setelan klep ini. Taruh di sini. Taruh di bawah ini. Kemudian kita tengkurapkan di bawah ini, bawahnya untuk ganjal. Seperti ini nih. Nih. Nah, seperti ini. Ganjal seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang seal klepnya ini, keduanya. Kita dorong aja pelan-pelan. Nah, udah. Kemudian pasang pernya. Selanjutnya pasang tutup penguncinya. Kemudian pasang sepinya. Cara memasang sepinya yaitu seperti tadi, yaitu kunci ini segitiga, kasih lap bekas gitu ya, seperti ini. Kita tekan, set, kita putar. Nah, seperti itu, tapi cepat ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang satunya lagi. Mungkin kalau bagi Anda yang masih belum tahu triknya, susah ya, jadi harus belajar dulu seperti ini. Nah, sekali saja sudah jadi ya, asal kita tahu triknya. Selanjutnya kita tinggal memasang as klepnya. Nah, ini as klepnya ya, kita pasang dulu. Itu dimasukkan ke sini nih. Kemudian kita pasang pianonya. Piano klepnya ini ya. Biasanya tuh ada otomatisnya di sini biasanya, tapi ini udah dilepas sama yang punya ini nampaknya, jadi nggak pakai. Oke, sekarang kita pasang pianonya, piano klep maksud saya.
bukan piano musik ya, tapi piano klep. Itu dipasang pennya pakai baut ini juga, pakai baut 12 seperti ini. Kita pasangkan ke sini di lubang ini ya. Kita tekan pianonya, kita lepaskan ininya. Nah seperti itu ya. Oke, satu lagi. Sama juga caranya seperti ini. Kemudian kita masukkan yang sebelah sininya ya sekarang ya. Nah udah, tekan sininya biar nggak ikut ketarik. Tekan dulu, putar sininya. Nah udah selesai ya. Pas klep sama piano klepnya sudah dipasang semua. Klepnya sudah. Kemudian kita pasangkan ke sini. Nah ini. Packing-packingnya jangan lupa ya. Packingnya jangan lupa. Pasang dulu. Kemudian ini masukkan ke sini nih. Jelas ya. Rata tempenya. Nah, udah masuk ya. Kemudian kita pasang ininya, tutup depannya. Packingnya jangan lupa harus dipasang dulu. Pasang ringnya berikut keempat bautnya ya, seperti ini. Nah ini ada yang perlu Anda ketahui ya. Jumlah ringnya kan ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, bautnya 4. Di antara ring keempat ini ada yang warnanya kuning, yaitu dari Kuningan. Yang ini, yang kuning dari Kuningan ini. Nah 4, ada yang dari Kuningan. Yang dari Kuningan ini letaknya di sini, bagian bawah sebelah kanan. Bagian bawah sebelah kanan yaitu yang di sini ya. Nah, ingat. Ini letaknya kuning di sini. Yang lainnya biasa aja, yang 3 ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok yang satu ini kok kuning, yang lain nggak ada? Nah, mungkin Anda bertanya seperti itu dalam hati Anda. Karena yang jalur ini, yang kita kasih ring kuning ini adalah jalur minyak atau jalur oli. Dari pompa oli dari belakang disemburkan atau dikirim ke depan untuk melumasi mesin bagian depan. Ini. Nah, cara ngetesnya, olinya naik ke sini atau tidak, yaitu dari baut ini, seperti itu. Jelas ya. Oke, kita pasang murnya.
Kemudian pasang baut sini. Selanjutnya kita pasang ininya ya, itu di sini. Nah, sini nih ya, letaknya di sini. Nah, setelah sudah dipasang, kemudian kita tinggal masang di ininya ya, di sini. Perhatikan ya, supaya nanti kalau Anda praktek tidak bertanya-tanya lagi, langsung bisa ya. Caranya yaitu dibuka ini dulu. Yang ini juga dibuka ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok ini harus dibuka? Ya, gunanya yaitu untuk mengatur topnya. Itu di sini. Pakai kunci segitiga boleh ya, seperti ini. Kunci 14. Nah, diputar. Diputar. Kemudian di lubang ini. Lubang ini kan ada titiknya nih, di sini nih. Oke, saya dekatkan dulu ya, untuk lebih jelasnya. Nah, ini kan titik nih. Nampak ya? Titik ini untuk menandai huruf T. Putar kunci segitiga ini ke arah ke kanan atau ke kiri, terserah lah ya. Di magnet kan ada huruf T, ada garis, seret, garis, ada huruf T-nya di sebelahnya. Huruf T yang terdapat pada magnet, luruskan sama titik ini, lubang ini, titiknya tadi ini ya. Kalau sudah lurus, artinya piston atau seher itu sudah posisinya sudah di depan, Nah, kalau posisi piston atau seher sudah di depan, pasti di sini huruf T-nya lurusnya titik ini, pasti selalu kayak gitu. Nah, itu namanya top. Top artinya posisi seher atau posisi piston itu ada di depan pol, ada di depan, lurus di sini rata sama ini tadi. Nah, itu namanya top ya, kalau pengen tahu top kayak gitu. Setelah sudah lurus, huruf T yang di sini ke lubang ini, artinya piston sudah di depan, artinya sudah top. Baru kita memasang rantai timingnya atau rantai ketengnya. Di sini maksudnya memasang giginya. Gigi ini ya yang dimaksud. Nah, gigi ini juga ada titiknya nih. Saya dekatkan ya. Nah, ini titiknya nih. Nah, nampak ya? Ini titiknya ini. Titik ini kan lurus sama lubang ini nih, lurus nih.
Titiknya di sini. Nah, maksudnya titiknya nanti seperti ini, lurus kayak begini. Nah, kayak begini, posisinya seperti ini. Ini kan posisinya top nih, udah nih. Titik yang di sini yang digigit tadi, lurusnya baut ini, pokoknya lurusnya baut ini, set, lirisnya lubang ini, set, lurus ini. Di sini nanti ada apa tuh? Ada lubang sedikit ini di sini nih untuk tanda titik. Nah, di sini nih. Mungkin gak nampak di kamera ya. Ini nih. Ada di sini nih, ada. Oke, akan saya tandai dengan spidol biar Anda itu benar-benar cepat maksud, cepat tahu ya. Bila nanti belajar nih. Ini titik nih. Titik ini akan saya tandai. Nah, jelas ya. Ini titiknya. Ini di sini juga ada titik nih, di sini nih. Tapi nggak nampak di kamera ya. Oke, akan saya jelaskan, akan saya gambar di sini nih. Nah, ini titiknya di sini lurusnya nih. Oke. Kemudian kita kencangkan ya. Setelah udah kita pasang, kemudian kita pastikan masang ininya sudah kencang ya, murnya. Harus kencangkan, harus kencang posisinya. Harus betul-betul kencang ininya ya, keempat mur ini, nggak boleh kendor. Oke, kemudian kita setel kelepnya. Ini namanya kunci kelep ya, kunci 8, 9, 89. 9-nya yang kita pakai. Kita setel. Kalau nyetel klep itu pakai feeling ya, pakai feeling. Yang penting ada jaraknya sedikit saja, tipis-tipis saja. Dia pakai feeling dia. Asal ada gerak-geraknya dikit udah cukup lah. Nggak usah terlalu padat-padat kali. Juga jangan terlalu longgar kali, sedang-sedang aja. Oke, terasa ini udah cukup. Kemudian yang satunya lagi. Nah, udah cukup. Kalau Anda sudah mahir, nggak pakai lama-lama, sebentar aja udah jadi. Tapi kalau untuk belajar, nggak apa-apa lama. Yang penting jangan sampai salah. Soalnya kalau salah, akibatnya nanti nggak jadi ya. Oke, kemudian kita tutup ininya. Kita kencangkan. Sedang-sedang aja ya, jangan terlalu kencang ini, soalnya nih aluminium, takutnya nanti jol. Sedang-sedang aja, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang, sedang. Nah, kemudian kita pasang kembali tutup ininya.
Terakhir tinggal nutup ini aja ya. Nah, selesai sudah cara membuka dan memasang klep. Berikut cara menyekor klepnya, sekaligus cara memasangnya kembali seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat Anda ambil manfaatnya dan dapat menambah pengalaman untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu berlangganan dengan video saya. Mudah-mudahan video saya dapat bermanfaat dan dapat menambah pengalaman untuk Anda semua. Sekian dari saya. Sampai jumpa.